Di pertemuan kedua ini nanti kita akan sudah masuk mulai ke materi, kita akan pertama akan membahas tentang masalah tentang sejarahnya, sejarah dari neuropsikologi. Kemudian kita akan bahas tentang beberapa isu dari neuropsikologi yang sekarang lagi in di dunia neuroscience gitu, dan pengaruhnya terhadap psikologi itu apa gitu, semacam itu. Nah, saya berharap teman-teman sudah baca ini sih, sudah baca materi yang tadi malam sudah saya sempat upload di Bella. Teman-teman bisa baca itu dulu. Saya coba share screen. Nih. Share screen saya aman yo? Sudah semua terlihat kan? Sudah, Bu. Oke. Nah, di pertemuan kedua, sebelum kita membahas ke materi tentang sejarah neuropsikologi, saya ingin mengingatkan ini. Saya ingin mengingatkan pembagian tugas karena pada pertemuan kemarin ada yang mungkin belum datang kali ya. Jadi ada yang belum datang. Ini yang nggak datang Rangga nih. Rangga yang belum ada ya. Semuanya ada, Maria ada, Rangga nih yang belum datang. Nah, saya ingin mengingatkan dulu terkait dengan tugas presentasi gitu. Jadi teman-teman bisa download RPS-nya. Nah, di dalam RPS itu kan kita sudah ada guideline-nya. Kita selama 14 kali pertemuan nanti akan membahas tentang apa, semacam itu. Nah, di sela-sela pembahasan itu, teman-teman mendapatkan tugas untuk memberikan materi, untuk sharing materi pada tiap pertemuannya. Nah, kemarin kita sudah undi gitu. Kita sudah undi, masing-masing mahasiswa akan mendapatkan kesempatan untuk sharing materinya di tiap pertemuan dengan pembagian berikut ini gitu. Jadi pertemuan keempat ada Maria. Saya bukakan ini ya, RPS-nya ya. Jadi pada pertemuan keempat akan ada Maria yang membahas tentang nih, gangguan neuropsikologis. Jadi Maria bisa buka ini ya Maria ya, bisa buka RPS-nya ya, bisa di-download RPS-nya, kemudian cari pertemuan keempat itu ngapain, yang harus di-sharingkan apa, gitu ya Maria ya. Iya, Bu. Oke, kemudian pertemuan 5 ada Monik, 6 Dwinda, sampai pertemuan ke-12 ada Sisil gitu. Nah, nanti konsepnya yang dikumpulin apa gitu. Nah, konsepnya yang dikumpulin adalah PowerPoint aja tentang materi yang teman-teman bawakan gitu, yang akan teman-teman sharingkan gitu. Jadi nggak perlu bikin paper, teman-teman cukup kumpulkan materi aja, PowerPoint-nya dalam bentuk PDF. Nah, deadline-nya dikumpulin pada tanggal 10 Februari gitu. Jadi teman-teman saya rasa masih ada cukup waktu seminggu untuk mengerjakan tugas ini gitu. Tapi semuanya, jadi mulai dari Maria sampai Cecil itu semuanya dikumpulin pada hari yang sama, pada tanggal 10 Februari pukul 8 paling lambat. Nanti akan saya buatkan folder pengumpulannya di Bella, begitu ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa nanti bisa membuat materi itu, membuat sharing materi itu, kemudian dikumpulkan gitu. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan keempat, teman-teman yang nanti akan sharing gitu. Nah, kebanyakan nanti kita akan banyak-banyak nge-zoom sih, tapi ya nge-zoom sekedar, saya harapannya sih nge-zoom itu tidak menyampaikan materi yang panjang semacam itu. Saya berharap sih teman-teman bisa membaca dulu, jadi Zoom ini sebagai tempat untuk berdiskusi gitu. Gitu ya. Untuk tugas presentasi ada yang mau ditanyakan kah sebelum saya mau ke materinya? Sedikit membahas tentang sejarah. Cukup jelas ya saya rasa ya untuk tugasnya ngapain gitu. Nah, mungkin untuk Maria yang kemarin belum sempat hadir, kita ada kuis, Mar. Jadi kuis itu pertemuan ke-7 kita ada kuis dengan materi pertemuan 1 sampai 6. Kemudian pertemuan ke-14 kita juga ada kuis dengan materi pertemuan ke-8 sampai 13. Jadi minta dicatat supaya nanti waktu kuis teman-teman bisa mempersiapkan dengan baik karena kuis ini adalah kisi-kisi dari UTS dan OAS gitu.
Oke, saya rasa kalau Oke. misalnya belum ada yang mau ditanyakan, kita bisa langsung ke ini. Oh, satu lagi untuk referensi. Saya rasa link referensi sudah saya masukkan di grup, jadi sudah ada di Google Drive. Teman-teman bisa download di sana untuk referensi dari neuropsikologi ini, gitu. Oke, kita bisa langsung ke materi ya. Jadi materi hari ini kita bahas tentang neuro. Nah, teman-teman ingat ini enggak? Ingat ini enggak? Ini adalah salah satu materi dari biopsikologi yang saya ambil tahun lalu, saya menyampaikan ini dan saya ambil lagi. Gitu. Teman-teman masih ingat ini enggak? Apa pendapatnya teman-teman dari slide ini? Psikologi, ada social science, sama ada natural science perspektif gitu. Ada yang mau memberikan tanggapan? Oke, silahkan. Ani. Hana mungkin. Gimana Han? Sebentar Bu, agak-agak lupa. Enggak masalah. Ini memang namanya recalling memory ya. Agak-agak lupa enggak apa-apa. Ngeload lama-lama dikit enggak apa-apa kok. Psikologi itu ternyata ada dua perspektif loh. Ada social science sama natural science perspektif gitu. Nah, ada tanggapankah terkait dengan hal ini sebelum kita masuk ke neuro soalnya? Gimana Han? Yang lain? Gimana? Kalau yang social science itu lebih ke ini Bu, apa ya? Tentang kehidupan bersosial gitu. Kalau natural science lebih ke bionya apa ya? Bio. Iya gitu. Lebih ke bionya, lebih ke Iya. badannya ya, lebih ke Iya. makhluk hidupnya gitu. Oke, terima kasih tanggapannya Hana. Yang lain? Ada yang mau menanggapi lagi? Psikologi ternyata kita bisa melihat psikologi itu dari tidak hanya sebagai kacamata sosial, walaupun psikologi itu adalah ilmu sosial gitu. Nah, ada pendapat yang lain kah? Tanggapan yang lain silakan. Siapa nih? Nanda. Saya lama nggak kedengeran suaramu Nanda. Iya, Bu Nanda? Ya. Gimana Nanda? Kalau yang sosial itu lebih ke manusia dengan lingkungan gitu, Bu. Terus? Kalau yang natural science? Kalau yang natural science bagaimana? lebih ke alam-alam. Ke alam-alam gaib. Ke alam gaib, alam bawah sadar, alam apa? Aspek-aspek fisik dan non manusia gitu, Bu. Aspek fisik dan non manusia. Oh, oke. Oke. Thank you. Ada lagi Nanda yang mau disampaikan? Sudah, Bu.
Sudah, oke. Satu pendapat terakhir dong dari teman-teman yang lain. Siapa nih yang mau berpendapat nih? Dwinda, yang tadi pertama kali masuk, on time banget ya. Gimana Dwinda? Ya Bu, kalau dari saya, kalau yang sosial itu lebih kayak sosial individu dan lingkungannya, sedangkan untuk natur itu lebih ke seperti mengarah ke klinis gitu Bu. Jadi kayak sakit-sakit seperti itu loh Bu. Gejala-gejala. Patologis. Ya, Gitu ya. ya. Oke. Oke, sudah. Oke, 3 orang. Nah, dari pendapat teman-teman 3 orang ini, mungkin gini. Jadi sebenarnya kalau bisa saya simpulkan adalah ternyata psikologi itu kita bisa melihat ilmu kita, ilmu yang sedang kita pelajari psikologi ini itu nggak semata-mata dari kacamata sosial saja loh gitu. Karena apa? Karena mulai dari semester 1 sampai semester 6 ini kita kebanyakan belajar itu adalah psikologi sebagai suatu ilmu sosial, ya nggak? Kita belajar psikologi sosial, kita belajar psikologi industri organisasi, pendidikan, kepribadian, psikologi belajar, terus habis itu kita belajar juga psikologi belajar sudah, pedagogi juga ada yang ambil pendidikan, nah semacam itu. Nah, kita melihat kebanyakan dari kita mempelajari psikologi itu sebagai suatu ilmu sosial karena memang rumpun ilmu dari ilmu psikologi adalah social science, sosio-humaniora, mempelajari tentang ilmu sosial dan juga mempelajari tentang manusia gitu. Tetapi pada zamannya sekarang, kembali lagi, saya pada waktu pertemuan pertama kan mengatakan bahwa psikologi ini akan mengalami pergeseran paradigma dari yang awalnya mempelajari hal-hal yang sifatnya psikodinamika, kita nanti akan mengalami pergeseran paradigma yang mengarah ke neuroscience gitu. Nah, mau tidak mau psikologi sebagai ilmu sosial itu akan kita untuk bisa belajar lebih menyeluruh, lebih komprehensif, kita harus belajar juga tentang neuroscience. Yang mana neuroscience ini itu adalah bagian dari ilmu alam. Ilmu bionya, ilmu alamnya, ilmu biologisnya gitu. Bukan non makhluk hidup ya. Karena apa? Mau tidak mau psikologi tetap belajar manusia gitu. Objek kajian dari psikologi tetap manusia, bukan non makhluk hidup semacam itu gitu. Jadi kacamata yang harus kita pakai dalam mempelajari psikologi nanti untuk kita menjadi seorang ilmuwan psikologi, kita nggak hanya pakai kacamata psikologi sebagai ilmu sosial saja, tetapi kita alangkah lebih baik kalau kita juga mempelajari psikologi dengan kacamata ilmu natural ini gitu, natural perspektif ini gitu. Nah, ketika kita mempelajari dari natural perspektif, kita akan belajar tentang apa yang dikatakan Dwinda tadi, psikopatologi, disorder gitu. Karena mau nggak mau, social science yang dinamakan objek kajian psikologi manusia ini gitu, mau nggak mau mereka itu nggak selamanya normal loh gitu. Walaupun saya aja nih, saya yang menurut bisa jadi saya dikatakan normal, tapi bisa jadi mungkin 2 hari atau 3 hari kemudian saya bisa dikatakan tidak normal semacam itu. Ingat perspektif abnormalitas yang teman-teman sudah ambil psikologi klinis sama psikologi abnormal, nah semacam itu gitu. Nah, ketika seseorang mengalami abnormalitas, mengalami disorder gitu ya, nah kita nggak hanya menggunakan perspektif psikodinamika, kita bisa juga menggunakan perspektifnya natural science ini gitu. Bisa jadi karena orang menjadi tidak normal, orang menjadi anxiety misalnya, orang mengalami anxiety bisa jadi bukan karena perspektifnya psikodinamika dia mengalami traumatic event atau ingat terhadap traumatic event, enggak, tapi karena ada efek farmakologi misalnya gitu. Bisa jadi dia deg-degan karena ada efek farmakologinya, konsumsi obat-obatan kayak gitu.
Terus kemudian ada psikoneuroimunologi. Nah, semacam itu. Nah, apalagi sekarang, zamannya sekarang yang memang lagi masa pandemi, ada pergeseran nih. Ada pergeseran ternyata memang relate banget loh, kondisi mental dengan kondisi fisik itu memang memiliki korelasi yang cukup erat banget gitu. Maka itu kita sebagai ilmuwan psikologi, kita tidak hanya belajar social science saja, tapi kita juga harus belajar natural science-nya gitu. Begitu. Nah, itu saya bisa lanjutkan. Nah, maka ini tadi sih. Maka apa ya? Karena kita tidak hanya belajar social science, kita belajar natural science, maka pasti akan ada konektivitas, ada korelasi antara body and mind, antara tubuh dan juga pikiran. Tubuh ada, kalau zaman dulu, perspektif zaman dulu itu perilaku abnormal yang tubuh dialami itu mungkin karena ada perilaku atau faktor alam atau ada roh jahat yang masuk. Itu adalah punishment from God gitu ya. Itu menurut pandangan zaman dulu gitu. Nah, kemudian teman-teman pasti juga ingat ada psikologi faal. Psikologi faal di sejarah dan aliran dikatakan bahwa perilaku abnormal itu karena adanya ketidakseimbangan cairan tubuh gitu. Ada yang mengatakan itu. Kemudian mulai bergeser. Perilaku abnormal yang awalnya dianggap karena ini pengaruh setan, terus hukuman dari Tuhan gitu. Kemudian ada pergeseran, mulai mengarah ke ilmu-ilmu faal, ilmu-ilmu alam. Ternyata perilaku abnormal ini karena ketidakseimbangan cairan tubuh loh, yang itu akan memunculkan karakter individu. Ingat ada sanguin, melankolis, koleris, dan plekmatis. Ingat ini tokohnya yang mengatakan. Masih ingat teman-teman? Plekmatis itu didominasi sama cairan tubuh apa nih? Masih ingat nggak? Hai. Plekmatis didominasi sama cairan tubuh apa? Ingatkah? Siapa nih? Sisil. Ingat nggak, Sil? Sisil ada di sana kah? Iya, Bu. Ingat nggak? Udah agak lupa sih, Bu. Seingatnya apa? Apa ya? Sapi, di sapi ada, di kepribadian ada. Tapi kalau melankolis, koleris, sanguin, sama plekmatis ingat. Oke, nanti dibuka lagi ya. Karena ini adalah mata kuliah pilihan, jadi kita akan mata kuliah pilihan itu adalah gabungan dari mata kuliah terdahulu, dan kalian semester 6 otomatis pasti kalian ketika ambil neuropsikologi pasti kalian sudah dapat mata kuliah prasyarat sebelumnya gitu. Dan pasti nanti saya akan ingat nggak ini, ingat nggak itu gitu. Karena pasti ini sih teman-teman, apa ya, materinya ini nggak cuma materi dari ilmu psikologi itu nggak terkotak-kotak gitu, enggak gitu. Jadi ada kesinambungan gitu loh. Jadi pasti materi yang sekarang teman-teman dapatkan itu adalah tingkatan advance dari materi yang sudah teman-teman dapatkan di semester sebelumnya gitu. Jadi saya harap setelah semester selesai itu bukan langsung tutup buku kemudian dilupakan dan kalian langsung move on, itu enggak, tapi ya kalian harus mengingat-ingat kembali gitu ya. Jadi kembali lagi ada pergeseran paradigma. Kalau zaman dulu itu ada perilaku abnormal dikatakan karena memang pengaruh roh jahat. Nah, kemudian mulai ada pergeseran, mulai ke arah ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu faal gitu. Karena ketidakseimbangan cairan tubuh. Nah, teman-teman bisa buka lagi plekmatis kalau nggak salah sih karena cairan tubuhnya didominasi sama lendir, makanya dia menjadi orang yang pecinta damai gitu. Nah, kemudian ini
Kemudian setelah ada ilmu, setelah ada setelah ada si Hippocrates, kemudian Freud mengatakan bahwa loh, ada pergeseran paradigma lagi, bahwa mulai ke arah psikodinamika. Gangguan fisik itu bisa muncul karena konflik dari psikologis yang terpendam loh, ada traumatic event loh gitu. Semacam itu. Kok nggak mau dipencet sih? Nah, pergeseran paradigma paling baru mengarah ke sini, teman-teman. Gangguan psikologis itu tidak hanya muncul dari ketiga faktor tadi, karena satanisme, karena ketidakseimbangan cairan tubuh, sama karena adanya tekanan mental semacam itu. Enggak gitu. Pergeseran paradigmanya mulai mengarah ke sini. Ternyata psikopatologi itu bisa kita lihat dari kacamata syaraf loh gitu. Orang yang mengalami anxiety itu tidak hanya karena dihukum Tuhan loh. Orang yang mengalami anxiety, orang yang mengalami deg-degan itu bisa jadi bukan karena dihukum Tuhan loh. Bisa jadi bukan karena keseimbangan cairan tubuh, atau bisa jadi bukan karena ada traumatic event gitu. Tapi kita bisa melihatnya dari bisa jadi neurotransmitternya atau syarafnya itu memang mengalami gangguan gitu. Makanya kita perlu kacamata lagi, kita perlu kacamata neuroscience gitu. Nah, neuroscience itu memang benar apa yang dikatakan sama Hana tadi, bahwa neuroscience ini kita lebih fokus membahas ke bionya, ke bio dari seorang makhluk hidup itu gitu. Sisi hidup dari soma ini gitu, yang mana yang menjadi fokus adalah otak kita nanti gitu. Nah, neuroscience yang nanti akan kita bahas, kita nanti tidak hanya membahas tentang neuropsikologi saja gitu. Banyak disiplin dari ilmu neuroscience ini yang nanti akan ada konektivitas gitu. Akan ada konektivitas mulai dari biopsikologi yang mempelajari tentang bionya, hubungan antara tubuh dan juga perilaku, kemudian ada neuroanatomi, ini tentang struktur sistem sarafnya, struktur sistem saraf yang bagaimana, yang nanti akan mempengaruhi perilaku seseorang. Kita juga akan belajar tentang itu, dan saya rasa di biopsikologi teman-teman juga sudah mempelajari gitu. Kemudian kita juga akan belajar tentang neurochemistry, chemical base dari neuralnya. Nah, kalau neurochemistry berarti kita akan membahas tentang apa? Neurotransmitter pasti gitu. Ada GABA, ada asetilkolin, kemudian ada endorfin, kemudian ada apa? Saya lupa, adrenalin semacam itu. Kita akan membahas itu juga gitu. Apakah hal-hal yang semacam itu juga mempengaruhi perilaku kita gitu. Kemudian ada neuroendokrinologi terkait dengan sistem endokrin dalam tubuh gitu. Kemudian ada neuropatologi. Nah, neuropatologi ini kita membahas tentang tadi yang dikatakan Dwinda tadi. Kita akan bahasnya tentang disorder-disordernya, ada patologinya gitu. Kita akan membahas tentang itu. Kemudian ada neurofarmakologi. Kalau misalnya ada patologi, otomatis mau tidak mau akan diobati. Kita membahas ke efek dari obat-obatan terhadap gangguan syaraf itu. Gitu. Dan yang paling terakhir kita akan membahas tentang neurofisiologi, fungsi dan aktivitas dari neuron sistemnya. Gitu. Nah, satu slide ini nanti akan menemani kita. Satu slide ini nanti akan menemani kita selama 14 pertemuan ke depan. Oh, 12 pertemuan ya, karena ini sudah pertemuan kedua ya. Jadi satu slide ini akan menemani kita sampai nanti kita selesai belajar neuropsikologi gitu. Nah, kalau ini saya rasa teman-teman pasti juga sudah dapat ada 6 divisi dari biopsikologi itu gitu. Nah, tapi yang akan menjadi pembahasan kita itu ini neuropsikologinya. Neuropsikologi itu apa sih gitu. Nah, kalau ini silahkan teman-teman baca dulu, teman-teman pahami dulu. What is the neuropsychology? Silakan teman-teman baca dulu, nanti teman-teman pahami.
Apa yang menjadi fokus dari neuropsikologi ini? Oke, sudah dibaca? Ada yang mau berpendapat? Oke, kita mainan one sentence ya. One sentence about this slide. Oke, siapa nih? Oh, kita mainan ini nih. Satu kalimat. Tadi yang terakhir siapa? Tadi yang terakhir berpendapat Dwinda ya? Dwinda, boleh tunjuk salah satu teman untuk mengawali permainan ini? Gimana Bu? Jadi saya tunjuk Bu. Supaya saya tidak dibenci teman-temanmu ya kamu yang tunjuk. Nanti saya yang dibenci Bu. Memang tujuannya itu. Siapa Dwin? Samping saya aja Bu, Sisil. Oke. Sisil, oke silakan Sil. One sentence. Satu kalimat tentang yang kamu pahami Sil. Tentang neuropsikologi. Ya, dari slide ini sih, dari slide ini sih. Apa ya? Malah jadinya kok bahasa Indonesianya nggak apa-apa tuh. Itu nggak apa-apa. Apa sih? Pakai bahasa Jawa juga boleh atau pakai asal nggak pakai bahasa Hokian aja, saya nggak mudeng nanti. Saya juga nggak paham kok. Oh nggak paham juga, berarti ya wes silakan pakai bahasa Indonesia aja. Gimana sih? Pemahaman tentang efek psikologikal dari kerusakan di otak ke seorang pasien. Oke, berarti kalau misalnya kita rangkum menjadi kalimat utuh adalah neuropsikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang efek psikologis dari kerusakan otak pada manusia, gitu ya? Iya. Maksudmu gitu ya? Iya. Oke, berarti oke. 1 poin kita dapatkan. Thank you, Sisil. Nah, silakan, Sil. Tunjuk teman yang lain, Sil. Yang kelihatan Winnie. Winnie, oke. Yang kelihatan Winnie. Hai, Winnie. 1 kalimat yang kamu pahami dari slide ini. Sebentar, Bu. Oke. Studi efek psikologi. Oh, itu kan sudah nih. Yang tadi kan sudah dikatakan sama Sisil bahwa neuropsikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang efek psikologi dari kerusakan otak terhadap manusia gitu. Oh iya. Nah, mungkin poin kedua atau poin ketiga atau poin keempat. Yang ketiga, Bu. Fokus kepada cerebral cortex. Iya, memang cerebral cortex adalah bagian dari otak. Iya enggak? Iya, fokus kepada bagian dari cerebral cortex. Sejak lebih kepada kerusakan atau kerusakan ketika kecelakaan atau mengalami surgery, operasi ya. Oh iya, ya Bu.
Ya, jadi memang neuropsikologi yang nanti akan kita pelajari seperti yang katanya Winnie tadi, kita nanti akan berfokus pada gray areanya, di fokus cerebral cortex-nya. Kalau teman-teman kemarin sama Bu Sela kan sempat dibikinin topi ya, dibikin topi otak ya. Nah, itu fokus dari neuropsikologi adalah gray areanya, bagian cerebral cortex-nya. Yang mana kemungkinan cerebral cortex ini akan menjadi apa ya? Menjadi bagian yang nanti akan menjadi penentu dari perilakunya seseorang gitu. Nah, kalau misalnya cerebral cortex ini mengalami damage karena kecelakaan atau mungkin karena pasca operasi atau bagaimana, nah itu kemungkinan akan menimbulkan adanya gangguan neuron atau gangguan saraf semacam itu. Jadi neuropsikologi nanti kita akan fokus pada bagian cerebral cortex-nya gitu. Nah, bedanya dengan biopsikologi apa gitu? Kalau biopsikologi kan kemarin kita bahas itu sampai bagian dalam banget. Kita nanti akan membahas tentang itu, tapi cuma hanya sekelebatan saja gitu, karena sudah dibahas di dalam di biopsikologinya gitu. Kita fokusnya adalah ke cerebral cortex-nya, gray areanya, bagian otak yang warnanya abu-abu gitu. Gitu. Oke, thank you Winnie. Winnie bisa tunjuk salah satu teman yang lain? Hana aja, Bu. Hana? Iya, Siapa? Hana. Hana. Oke, hai Hana. Gimana Han? Ya Bu, mungkin yang kedua tadi belum ya Bu? Boleh. Ini neuropsikologi ini tidak dapat dipelajari pada manusia dengan bereksperimen. Namun lebih berfokus pada studi kasus dan studi kuasis eksperimental gitu. Iya, benar. Benar banget. Neuropsikologi. Karena apa? Kalau misalnya neuroscience gitu ya. Neuroscience itu kita bisa belajar itu pakai eksperimen murni, pure eksperimen gitu. Pure eksperimen itu berarti kita belajarnya di lab. Kalau misalnya itu neuroscience murni. Tapi kita ada neuropsikologinya. Nah, neuropsikologi itu kita nanti tidak akan bisa kalau kita menggunakan lab. Mbok pikir manusia itu kelinci percobaan. Oh, kelinci atau tikus percobaan yang nanti dikasih ini kemudian nanti akan bereaksi apa? Kita nggak akan bisa mempelajari neuropsikologi dari sana gitu. Dari pure eksperimen di dalam laboratorium kita nggak akan bisa. Tetapi fokus dari neuropsikologi ini adalah fokusnya pada kuasi eksperimental. Kuasi eksperimental, ingat psikologi eksperimen dan juga studi kasus gitu. Jadi kita akan bisa melakukan eksperimen, tetapi nggak akan bisa melakukan eksperimen murni gitu teman-teman. Aman ya? Oke, thank you Hana. Yang terakhir mungkin, ya, Hana mau minta tolong siapa? Monica Bu. Monik, oke. Hai Monik. Halo Bu. Hai. Jelas, Mon? Jelas. Sudah Enggak. jelas. Sudah jelas ya. Yang terakhir, Mon. Apa, Mon? Neuropsikologi paling banyak diterapkan dari biopsikologi. Iya, penerapan neuropsikologi itu memang paling banyak itu merupakan subdisiplin dari biopsikologinya gitu. Karena tadi ada lingkaran yang teman-teman ingat tadi, lingkaran neuroscience itu yang paling awal kan, yang paling di atas itu kan neuropsikologi ya. Biopsikologi ya, sorry. Nah ya. Nih, neuroscience yang paling awal ini kan adalah biopsikologi gitu. Karena mau tidak mau neuroscience ini adalah disiplin subbagiannya dari biopsikologinya gitu. Kalau biopsikologi itu kan mempelajari tentang bionya, seluruh tubuh dari makhluk hidup itu. Gitu. Nah, kalau neuronya berarti kita fokusnya ke mana? Kemana teman-teman? Kalau neuro? Otak Bu. Oke. Sip, paham ya berarti? Kalau sudah paham kita bisa mengakhiri perkuliahan loh. Nah, ini tadi teman-teman yang saya bilang, cerebral cortex yang tadi dikatakan sama siapa tadi? Winnie tadi. Fokus dari neuropsikologi ini adalah bagian ini. Bagian cerebral
bagian cerebral cortex gitu. Jadi cerebral cortexnya, the cerebral cortex ini adalah bagian gray areanya, gray matternya, gray area dari otak ini gitu. Jadi bagian ini semua itu cerebral cortex, yang mana cerebral cortex akan terbagi-bagi menjadi frontal, temporal, parietal, kemudian occipital dan sebagainya gitu. Bagian otak depan, otak samping, otak belakang, nah semacam itu gitu. Nah, kenapa kok yang dipelajari, yang menjadi fokusnya itu adalah gray area atau cerebral cortexnya? Karena itu yang membedakan kita dengan makhluk Tuhan yang lain gitu. Karena gray area ini yang membuat kita adalah makes us human gitu, yang membuat kita menjadi manusia. Makhluk hidup yang lain tidak punya gray area itu. Yang membuat kita memiliki akal, yang membuat kita memiliki logical thinking, yang membuat kita bisa berpikir secara logis itu, semacam itu. Karena ini tanggung jawabnya adalah menganalisis proses sensori dan fungsi otak yang jauh lebih tinggi. Yang itu membuat kita the part that makes us human gitu. Yang membuat kita beda dari makhluk Tuhan yang lain, cerebral cortex ini gitu. Maka itu yang nanti akan dipelajari. Yang nanti akan dipelajari di neuropsikologi ini. Lah, kita nanti akan mempelajari bagian otak yang lain enggak, Bu? Gitu. Tentu iya. Gitu. Tentu iya, karena mau nggak mau ketika cerebral cortex ini adalah keseluruhan bagian otak, teman-teman. Nah, ketika kita belajar keseluruhan bagian otak, mau nggak mau bagian detail-detail dari otak kita juga harus mempelajari karena mereka semua saling terkoneksi gitu. Mereka semua saling terkoneksi. Mulai dari nanti kita akan belajar cerebrum, corpus callosum bagian apa, thalamus, hipotalamus, cerebellum dan medulla oblongata. Nanti kita akan belajar itu semua. Gitu. Tapi nggak sedetail biopsikologi. Kalau biopsikologi kan bio banget, ini namanya ini, fungsinya apa, terus teman-teman disuruh ini ya, disuruh menamai, ini bagian otak yang ini namanya apa gitu ya. Nah, kita nanti nggak akan belajar sampai sebegitunya kok, karena itu yang sudah dipelajari di biopsikologi gitu. Nah, kita nanti juga akan belajar tentang left hemisphere sama right hemisphere, otak kiri dan otak kanan. Keseimbangannya antara otak kiri dan otak kanan itu akan membuat apa? Kalau misalnya itu terjadi split, nanti bakal ngapain? Nah, itu nanti mengarah ke disordernya. Gitu. Itu neuropsikologi yang akan kita bahas. Nah, ini teman-teman, saya kalau misalnya teman-teman teman-teman masih kebingungan tentang otak, teman-teman bisa coba ini. Jadi ini adalah the brain. Kita bisa kalau misalnya lupa nih, teman-teman bisa coba salah satu brain fact yang kemarin saya nemu. Jadi di sini nanti akan sebentar ya. Oke, muncul nih. Nah, di sini kita akan banyak sekali, ini kita brain ya. Jadi ini adalah otak keseluruhan kita. Ini teman-teman, saya ini aja ya, saya kopikan di WA aja. Nah, teman-teman bisa belajar tentang brain fact ini di sini. Kalau misalnya teman-teman lupa, teman-teman bisa 3D brain soalnya ini. Jadi ini adalah otak kita yang bisa kita lihat secara 3D. Asik loh mainan ini. Jadi ini adalah bagian otak kita, ini kita bisa lihat otak. Ini kalau kita lihat dari samping, ini adalah samping kiri, otak left hemisphere kita. Kemudian kita bisa lihat nih otak kanan kita, right-nya. Terus ini bagian apa? Ini adalah bagian cerebellum. Terus kita bisa lihat juga di sini cerebellum juga. Nah, kita bisa lihat macam-macam teman-teman. Nah, kalau misalnya kita mau melihat bagian otak tertentu, kita bisa ke bagian frontal lobe. Itu bagian yang mana sih? Nah, ini kita sudah. Kalau misalnya mau tahu tentang frontal lobe, kita bisa nih gitu. Jadi, karena saya nggak login ya, jadi undefined. Sebenarnya coba sih kalau misalnya saya login.
Kok lama? Kok tetap undefined? Sepertinya internet saya nih berarti. Nah, jadi pada dasarnya begitu teman-teman, ini akan membantu teman-teman untuk untuk apa? Untuk mengingatkan kembali bagian otaknya gitu. Jadi teman-teman bisa mainan di sana. Oh, bagian ini apa sih? Bagian itu apa sih? Teman-teman bisa belajar di sana dari brain fact itu gitu. Nah, sekarang kita bahas ke neuropsikologi. Kalau tadi kan kita pengantar aja nih. Pengantar aja sekian jam yuk. Padahal nanti setengah jam lagi saya harus sudah mengakhiri. Nah, kita akan bahas tentang neuropsikologi. Neuropsikologi itu adalah ini, the study of psychological base of behavior. Jadi, neuropsikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dasar dari ini, teman-teman. Psychological base dari perilaku dasar dari suatu perilaku. Psychological base, dasar psikologis dari suatu perilaku gitu. Jadi neuropsikologi adalah ilmu yang mempelajari itu. Dasar psikologisnya orang yang melatar belakangi seseorang berperilaku itu apa sih gitu. Nah, biopsikological psychology ini concern-nya pada apa? Pada hubungan antara psychological proses psikologi dan juga dari ini fisiologikal, dari ilmu fisiknya gitu. Yang mana itu nanti akan menunjukkan bahwa ada interaction ada interaksi antara body sama mind seperti tadi. Jadi ada interaksi ketika neuron ini bekerja, pasti akan ngefek ke bodinya gitu. Pasti akan ngefek ke tubuhnya. Nah, neuropsikologi itu adalah ilmu yang mempelajari ini, dasar psikologi dari yang melatar belakangi seseorang itu berperilaku. Contohnya adalah ini, tidur. Siapa yang nggak suka tidur? Saya sih suka banget tidur. Harapan saya bisa tidur siang setiap hari. Gitu. Tidur. Sama ya, tidur. Nah, sama toh. Nah, jadi ini contoh paling dasar adalah perilaku tidur gitu. Kan tadi dikatakan bahwa neuropsikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang base psychological, dasar neuropsikologis dari suatu perilaku. Nah, kita anggapnya dari perilaku favorit kita, sleeping, gitu. Nah, kita tidur gitu ya. Kita tidur, neuropsikologikalnya dari perilaku tidur ini kita bisa memaparkannya menjadi 4 eksplanasi atau 4 penjelasan, teman-teman. Mulai dari physiological explanation ini bagaimana, ontogenic explanation bagaimana, phylogenetic explanation itu bagaimana evolusinya, sama functional explanation-nya bagaimana gitu. Jadi satu perilaku tidur aja, padahal ini simple ya. Nah, terus ngapain sih Bu tidur, ya tinggal tidur aja gitu. Itu sama kayak saya belajar fisika. Ngapain sih kita itu menghitung kecepatan menghitung kecepatan roda, kecepatan ini, kalau ya mau belok ya belok aja gitu. Nah, tapi ya mau nggak mau kita di psikologi kita belajar tentang itu. Satu perilaku simple aja namanya tidur, kita harus analisis dengan 4 eksplanasi loh teman-teman. Nah, neuropsikologi mempelajari tentang itu gitu. Jadi neuropsychological explanation dari suatu perilaku itu pasti kita bisa lihat dari 4 kacamata. Salah satu contohnya adalah tidur. Kita lihat dari ontogeniknya. Perilaku tidur dari ontogenik. Ontogenik dari perilaku tidur ini, teman-teman kalau misalnya lihat ini ada baby sleeping, ada bayi yang tidur, kita bisa lihat perilaku tidurnya ini akan berbeda-beda sesuai dengan umurnya. Ya enggak? Perilaku tidurnya seseorang pasti akan berbeda-beda sesuai dengan umurnya.
Kalau misalnya ini, kalau yang di sebelah sini nih, ini masih di dalam kandungan nih. Usia 26 minggu. Usia 26 minggu full REM-nya, reticuling activating system-nya itu full REM-nya. Jadi apa ya? REM itu kalau nggak salah reticulum activating system. Jadi tidurnya itu ya memang sampai deep sleep gitu loh, gitu. Nah, pada usia masih di dalam kandungan, si usia bayi itu mereka full REM semua gitu. Nah, ketika bayi itu lahir, itu perilaku tidurnya sudah mulai yang bagian biru ini teman-teman. Yang bagian biru ini itu adalah yang REM-nya. Saya lupa singkatan REM itu apa? Sebentar. Masuk reticulum activating system. Rapid eye Oh, movement. rapid eye movement ya. Iya. Rapid eye movement. Nah, gerakan matanya ya. Gerakan matanya itu rapid eye movement-nya kalau yang di sini, ini mereka rapid eye movement itu ini loh. Kalau misalnya teman-teman tidur, itu teman-teman kriip, ingat nggak? Jadi OTW ke tidur, itu pasti ada kriip-kriipnya. Jadi kayak nek bahasa Jawa nih itu liar-liar, ingat nggak? Pernah kan ketika kalian tidur itu kalian antara ambang mau deep sleep sama ambang nggak deep sleep, antara sadar nggak sadar. Nah, ketika usia 26 minggu itu full rapid eye movement-nya itu ya memang antara dia gitu terus gitu. Ya iyalah di dalam kandungan gitu loh gitu. Nah, ketika mereka lahir REM sleep-nya, jadi rapid eye movement sleep-nya itu mereka mulai menurun gitu. Jadi kondisi antara sadar sama rapid eye movement-nya itu 50-50 gitu. Jadi kebanyakan bayi begitu. Nah, ketika sudah usia 1 tahun, ketika bayi sudah menginjak usia 1 tahun, rapid eye movement-nya semakin menurun gitu. Begitu juga ketika usia kita 20 tahun. Ketika 20 tahun, rapid eye movement-nya itu semakin menurun lagi. Tinggal 8% aja gitu. Ini kalau rapid eye movement-nya ketika usia 1 tahun, kita di usia 33% gitu. Nah, itu adalah perilaku tidur, yang mana perilaku tidur itu ternyata walaupun individunya sama, tetapi kalau misalnya kondisinya itu berbeda ya pasti bakal berbeda juga gitu. Dan itu pasti mengalami perkembangan. Nah, itu baru perilaku tidur loh, belum perilaku makan. Perilaku tidur itu adalah yang kalau tidur itu adalah yang apa namanya? Contoh paling simpel karena apa? Karena itu hanya melibatkan otak diistirahatkan gitu. Belum perilaku makan. Kenapa kok perilaku makan itu jauh lebih ribet? Karena perilaku makan melibatkan fungsi organ yang lain gitu. Itu ontogeniknya. Nah, filogenetiknya bagaimana? Filogenetiknya ini dilihat dari gini. Filogenetik dari perilaku tidur setiap makhluk hidup itu pasti berdekatan, teman-teman. Pasti berdekatan. Mamalia memiliki perilaku tidur yang mirip dengan mamalia yang lain. Gitu. Kemudian ada ini yang golongan Aves juga memiliki perilaku tidur yang sama dengan golongan Aves yang lain, gitu. Semacam itu. Itu filogenetiknya. Jadi kita lihat berdasarkan filogenetik, berdasarkan genetik genusnya dari keturunannya yang mereka serumpun, semacam itu. Bisa dipahami ya, kalau ontogenik itu berasal bisa dilihat dari berdasarkan perkembangannya. Kalau filogenetik itu dilihat berdasarkan ini, berdasarkan genus yang mereka serumpun, yang mereka setipe, gitu. Itu filogenetiknya. Nah, functional explanation kita bisa lihat dari fungsinya gitu. Kita tidur itu untuk apa sih gitu? Kita tidur itu untuk recovery. Jadi tidur itu adalah untuk merecover energi kita atau lebih memori konsolidasinya atau bagaimana gitu. Nah, kalau di sini eksplanasi ini perilaku tidur, perilaku apapun itu lebih dilihat berdasarkan fungsinya. Fungsinya kita melakukan perilaku itu untuk apa gitu. Untuk just recovery, recharging energi atau untuk lebih mengembangkan otak gitu. Nah, semacam itu. Gitu. Nah, yang terakhir adalah physiological explanation. Physiological ini dilihat dari
ini dari aktivitas fisik mana yang mereka itu yang aktif gitu. Nah, bisa dilihat dari bagian ininya, forebrain-nya, kemudian hipotalamusnya. Kalau misalnya mereka waking, kalau misalnya mereka bangun, itu mereka yang bagian aktif itu adalah yang ini. Yang mereka aktif adalah asetilkolin, glutamat yang neurotransmitternya. Kemudian kalau misalnya kita antara tidur dan bangun, yang lebih aktif adalah ini. Kalau misalnya kita deep sleep, nah yang lebih aktif adalah yang ini. Gitu. Jadi lebih ke fisiologikalnya. Gitu. Jadi suatu perilaku kita bisa bahas berdasarkan 4 eksplanasi itu. Mulai dari fisiologi, ontogeni, filogeni, sama fungsional. Oke. Nah, kita bisa lanjutkan ke neuron doktrinnya. Saya rasa neuron doktrin ini, siapa yang masuk? Oh, sebentar. Vinda ternyata terlempar. Oke, neuron doktrin ini gini teman-teman. Ada doktrin dari neuron yang perlu kita pahami dan perlu kita jadikan panduan gitu. Jadi yang pertama adalah the fundamental unit of the neuron system itu adalah neuron gitu. Jadi bagian paling fundamental atau bagian paling penting dari sistem saraf itu adalah neuron ini sendiri gitu. Neuron itu sendiri itu adalah bagian yang paling penting. Karena apa? Karena dia yang nanti akan menyalurkan. Neurons are distress cells. Jadi mereka nanti yang akan mendiskretkan sel-selnya gitu, semacam itu. Nah, informasi dari neuron ini itu akan dihubungkan dari dendrit ke akson menggunakan badan sel gitu. Jadi mau nggak mau bagian paling penting dari suatu sistem saraf itu sendiri itu adalah neuronnya. Kalau misalnya neuronnya mengalami masalah, pasti orang itu juga akan mengalami disorder gitu. Itu sih poin pentingnya. Nah, ngomong-ngomong masalah disorder, karena bagian yang paling penting tadi di slide sebelumnya adalah bagian yang paling penting dari sistem saraf itu sendiri adalah neuron. Kalau misalnya neuronnya mengalami masalah, pasti akan mengalami disorder juga gitu. Nah, ini ada beberapa kelainan dari sistem saraf atau neuron sistem. Dari 3 ini yang paling teman-teman aware yang mana? Yang paling teman-teman ini yang sudah biasa, yang paling sering didengar yang mana nih? Semuanya paling sering didengar. Tadi yang terakhir siapa? Winnie ya? Win, minta tolong salah satu teman untuk berpendapat, Win. Yang di sebelah saya aja, Bu. Iya, siapa? Kita belum nyoba immersive view ya. Coba kita immersive yuk. Kapan-kapan ya kita immersive view ya. Siapa sih di sebelahnya? Nggak tahu, Bu. Loh, kok nggak tahu? Saya nggak bisa lihat. Oke, yang di sebelahmu itu siapa nih? Yang di sebelahnya Winnie Hana. Nah, di tempat saya. Oh. Ya, saya kah atau gimana? Boleh. Apa Han? Iya, Yang gimana? paling sering didengar apa Han? Dari beberapa penyakit kelainan sistem saraf ini Han? Kalau saya lebih sering dengar epilepsi, Bu. Oke, apa yang Hana paling sering dengar tentang epilepsi? Epilepsi itu dia apa ya, bahasa Jawanya itu kayak nggak bisa ini apa namanya, Ayan ya? ya Iya toh? iya itu ayan. Ya, memang epilepsi itu ayan. Terus apa namanya?
kejang-kejang ketika kecil itu epilepsi. Ini Ya. adalah salah satunya. Ini adalah salah satunya. Jadi mengkejan menjadi katatonik gitu ya. Iya. Benar. Oke, thank you Hana. Ya. Oh, sebentar, saya harus terima telepon sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Epilepsi. Nah, memang benar apa yang dikatakan Hana. Banyak beberapa balita itu ada yang mengalami epilepsi karena mungkin memang mengalami panas tinggi ketika mereka masih kecil semacam itu. Nah, ternyata ketika seseorang mengalami epilepsi itu bagian sistem sarafnya itu mereka pada mati, teman-teman. Mereka pada mati. Mereka pada yang awalnya, apalagi ketika masih kecil ya, ketika masih kecil mengalami epilepsi, yang mana ketika masih kecil adalah golden age banget seorang anak itu berkembang neuronnya. Jadi ketika mereka mengalami epilepsi, ini mereka akan rawan banget gitu loh, rawan banget karena banyak sel saraf yang mati ketika mereka mengalami ini gitu. Nah, ini mereka kalau yang epilepsi kan lebih banyak dialami ketika mereka masih usia kecil ya. Nah, itu. Kemudian ada juga Alzheimer. Saya rasa saya belum pernah sih menemui secara langsung orang yang mengalami Alzheimer ini. Belum. Saya belum pernah menemui orang secara langsung di dunia nyata saya, orang yang mengalami Alzheimer gitu. Tapi beberapa kasus yang sempat saya coba baca itu Alzheimer lebih banyak diketemukan karena mereka yang usianya lebih dewasa gitu. Jadi penyakit degeneratif di otak yang mereka akan kenapa kok mereka bisa lupa gitu? Kenapa kok mereka bisa melupakan hal itu? Karena adanya penyusutan di otak gitu. Itu Alzheimer. Kemudian yang terakhir mungkin yang paling tidak lazim adalah ini neuritis. Kalau bagi saya, neuritis itu juga merupakan penyakit yang saya baru dengar juga. Jadi kalau yang ini adalah otaknya yang mengecil, kalau yang ini adalah karena kerusakan otak. Nah, kalau yang ini adalah peradangan. Jadi yang radang itu nggak cuma tenggorokan, teman-teman. Yang radang itu juga syaraf gitu. Nah, ketika syaraf itu mengalami peradangan, maka akan munculnya neuritis ini gitu. Jadi 3 penyakit ini. Kenapa kok 3 penyakit ini yang saya highlight gitu? Karena penyebabnya beda-beda, tetapi menimbulkan kelainan pada sistem saraf yang mirip gitu. Yang epilepsi karena kerusakan otak, bisa jadi karena genetik, bisa jadi karena tumor, yang Alzheimer karena otaknya mengkerut, mengecil, yang neuritis karena syarafnya meradang gitu. Nah, hal-hal yang semacam ini yang nanti akan kita pelajari di neuropsikologi. Kelainan sistem saraf karena otak rusak, kelainan sistem saraf karena otaknya mengecil, mengkerut, kelainan sistem saraf karena otaknya meradang. Hal itu yang nanti akan kita pelajari gitu. Oke, terus nah ini otomatis kalau misalnya kita belajar tentang otak, kita pasti harus mengobservasi otak itu gitu. Saya rasa ini di biopsikologi sempat disampaikan juga gimana sih kita mengobserv brain-nya kita gitu ya. Nah, kita bisa pakai EEG. Kita bisa pakai EEG, elektroencephalogram. Kita bisa pakai positron emission tomography, CT scan. Kita juga bisa pakai MRI, magnetic resonance imaging gitu. Nah,
ini bukan kita yang melakukan gitu. Jadi ini bukan ilmuwan psikologi yang melakukan. Kalau misalnya kita perlu mengobserv otak, kita harus kerjasama sama neurolog, teman-teman. Nah, ini yang bekerja itu adalah neurolog. Jadi kita kalau misalnya kita punya pasien dan pasiennya kita perlu ada konsultasi dengan dokter syaraf, ya dokter syaraf itu akan melakukan ini, melakukan entah itu EEG, entah itu PET atau entah itu MRI gitu. Nah, ini adalah bagian corpus callosum yang berbeda nih, lihat. Corpus callosum yang ini sama ini. Yang ini kan mengkerut nih, teman-teman. Gitu? Corpus callosum ini yang kayak kupu-kupu ini loh. Itu adalah hasilnya gitu. Nah, ini adalah EEG-nya. Contoh EEG yang bisa kita lihat. Kalau yang ini adalah apa namanya? Magnetic Oh, iya nggak apa-apa Hana. Bisa izin jam berapa toh? Kelas multikonya 9.40 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, astaga, ini kita sudah selesai ya? Oh iya ya, saya telat 5 menit ya. Yuk, sorry. Saya menyelesaikan ini dulu. Sorry. Berarti ini ya, mungkin saya masih punya utang untuk menjelasin yang ini. Kalau ini mah aman. Ini aman. Nah, ini connection antara otak kiri sama otak kanan. Saya jelasin ini ketika pertemuan ketiga, karena di pertemuan ketiga besok kita akan sama ini. Ketika kamu jatuh cinta, otakmu itu kayak apa gitu. Nah, kita nanti akan belajar tentang itu sama kita Phantom syndrome. Nah, besok kita akan belajar tentang fungsi korteks sama lateralisasi, gitu ya. Jadi Oke, kita besok akan belajar tentang itu. Saya rasa kita bisa sudahi ini sih, teman-teman bisa meninggalkan Zoom meeting ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa chatting saya atau bisa di forum diskusi gitu ya. Iya, Bu. Gitu aja, saya rasa. Mungkin teman-teman bisa leave meeting ini langsung, terus langsung ke join kelas multikultur ya. Iya, Bu. Oke, thank you. Selamat pagi. Terima kasih, Bro. Sama-sama.